Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Perkenalkan, saya Ilma Huda Indriani dari Prodi PAI angkatan 6 di Universitas Islam Al-Ma'wa. Udah berhenti, Bu? Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa tips kunci hidup bahagia di zaman now. Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang. Semua orang ingin bahagia. Hampir semua topik pembahasan orang yaitu bagaimana hidup bahagia. Siapapun kedudukannya, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semuanya pasti mencari hal bagaimana hidup dengan bahagia. Banyak di antara kita memandang bahwasannya bahagia itu adalah dengan memiliki banyaknya harta. Maka kita sering menghabiskan waktu kita untuk mengumpulkan harta, yang mana dalam pikiran kita semakin banyaknya kita mengumpulkan harta, semakin kayanya kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Padahal kenyataannya tidak semua orang yang kaya itu bahagia. Karena apa? Banyak kita dapati orang yang kaya bunuh diri, orang yang kaya stres, ada juga orang yang saking dia memiliki kekayaan dia bisa gila karena kekayaannya. Nah, ternyata teman-teman, kebahagiaan itu tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan itu bisa diukur dengan kekayaan, maka semakin kaya seseorang maka akan semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Adapun orang yang memandang kebahagiaan itu dengan jabatan, kenyataannya apakah orang yang memiliki jabatan tinggi tidak semuanya mereka bahagia. Karena apa? Terkadang sering kita melihat, sering kita lihat orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, mereka sering tersenyum kepada kita, padahal di balik senyuman yang mereka berikan kepada kita banyak sekali beban yang mereka pikul. Nah, ada juga orang yang merasa bahagia itu ketika dia bisa memerintah orang lain agar tunduk dengan dia. Padahal kenyataannya bisa jadi orang yang disuruh-suruh itu adalah orang yang lebih bahagia daripada orang yang menyuruh. Nah, teman-teman, maka apabila orang yang bahagia adalah orang yang paling tinggi jabatannya, orang yang kaya, maka Fir'aunlah seharusnya orang yang paling bahagia karena dia adalah orang yang kaya, dia adalah seorang raja. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Maka dari itu, teman-teman, bahagia itu sebenarnya tidak harus kaya, tidak harus punya jabatan, tidak harus populer, itu semua tidak harus. Semua orang itu boleh bahagia. Orang miskin boleh bahagia, sebagaimana orang kaya bahagia. Anak buah boleh bahagia, sebagaimana seorang bos pun bahagia. Dengan syarat apa caranya kita bisa bahagia? Yaitu dengan syarat kita beriman kepada Allah, dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 125, yang artinya barang siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Jadi orang yang semakin dia beriman, maka semakin Islamnya kuat, dadanya akan semakin lapang.
bahagia itu kan tempatnya di hati, dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah akan jadikan dadanya sempit. Nah, apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Sebab yang pertama yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tatkala ia memurnikan tauhidnya, inilah orang yang paling bahagia. Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Nah, sebab kebahagiaan yang pertama yaitu dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tatkala kita memurnikan tauhid kita, inilah orang yang paling bahagia. Kita bertawakal kepada Allah, yang mana kita yakin bahwasannya kebahagiaan yang kita inginkan itu Allah yang akan menjamin kebahagiaan tersebut. Yang kedua yaitu ciptakan surga di rumah, yang mana dengan menciptakan surga di rumah itu kita bisa nyaman berada di dalam rumah, kita bisa bahagia di dalam rumah, kita senang untuk berada di dalam rumah, maka itu adalah salah satu sebuah kebahagiaan. Sebab yang ketiga yaitu melazimkan zikir kepada Allah. Orang yang beriman tenang hatinya manakala dia berzikir kepada Allah, manakala ia mengingat Allah di setiap nafasnya. Dia selalu mengingat Allah, dia selalu berzikir kepada Allah. Hal tersebut merupakan salah satu bagaimana hati menjadi tenang dan bagaimana kita bisa hidup bahagia. Sebab yang keempat yaitu qanaah. Qanaah yaitu kita selalu ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang qanaah, maka dia akan bahagia. Barang siapa yang bersyukur dengan apa yang Allah berikan, dia mensyukuri apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia merupakan orang yang bahagia. Kita sering berpikir, gimana sih caranya kita bisa menimbulkan rasa qanaah di dalam diri kita? Salah satu caranya yaitu dengan cara kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Kita melihat orang-orang yang lebih susah dari kita. Hal tersebut bisa menimbulkan qanaah terhadap diri kita. Karena apa? Kita melihat orang yang di bawah kita, ternyata ada orang yang lebih sulit daripada kita. Ternyata ada orang yang lebih kesusahan daripada kita. Di situ kita akan timbul rasa qanaah, kita timbul akan rasa bersyukur terhadap diri kita atas apa yang kita miliki. Sebab yang kelima yaitu perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar atau perbanyak mengingat Allah merupakan salah satu kunci kebahagiaan bagi seorang muslim. Dengan kita beristighfar, dengan kita memohon ampun, maka Allah akan datangkan kebahagiaan ke dalam diri kita. Sebab yang keenam yaitu mudah memaafkan. Dengan kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, dengan kita mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang, kita mudah memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita, hidup kita akan menjadi lapang. Hidup kita akan menjadi lapang, hidup kita tidak akan sempit karena kita memaafkan sesama umat muslim. Dan sebab yang terakhir yaitu sebab yang ketujuh yaitu membantu orang. Dengan kita membantu orang, dengan kita membantu orang yang kesulitan, dengan kita memberi makanan, dengan kita membantu pekerjaan orang lain, itu akan membuat orang tersebut bahagia. Tidak hanya orang itu bahagia, kita pun bahagia. Karena apa? Kita bisa membuat orang lain bahagia, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang telah kita beri bantu kepada saudara kita. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz pengaku. Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.